الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنه وفتح لهم به أبواب الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi setiap umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Abu Hurairah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba. Yang pertama, ampunan, rahmat dan balasan surga bagi yang menjalankan puasa. Rasulullah SAW bersabda, awwalu syahri ramadhana rahmatan wa awsatuhu maghfiratun wa akhirahu itqum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan
bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari kiamat. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmatnya Allah, ia tidak dapat jaminan masuk surganya. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmatnya, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba saat seseorang hamba taat yang sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah. Tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Laith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Dan doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata kepadanya, "Hambaku, aku masukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, seharusnya protes dia. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia tentu sadar bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah, sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrahnya manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya manusia yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Ramadan ini Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena ini, jangan sia-siakan kesempatan emas yang berharga dengan datangnya 1 bulan dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Muslim, ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin
Abdissalam menjelaskan maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal sehingga bisa meraih ampunan, rahmat dan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi 'aliyil 'azim wa a'lamu anna Allah amrakum bi amri 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.